Jadi bagaimana caranya agar hati kita ini bisa tumbuh iman keyakinan supaya hijrah kita atau proses kita dalam mengejar derajat takwa ini bisa istiqomah. Nah, kita nggak mungkin cari caranya itu dengan inovasi, nggak mungkin. Nggak mungkin dengan inovasi? Nggak mungkin. Karena agama ini duplikasi, bukan inovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Tanya Ustadz. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih, Masya Allah ya. Bersama kita sudah duduk Ustadz Reza Reza. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz nih? Alhamdulillah baik. Dan alhamdulillah beliau juga masih menyempatkan untuk sharing bersama teman-teman sekalian di acara Tanya Ustadz ini. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman juga udah nggak asing sama beliau nih ya. Kita juga akan minta tips dari Ustadz nih Ustadz. Karena sudah pengalamannya jauh ya dari kita. Insya Allah nih Ustadz, teman-teman minta agar dibahas agar hati lebih mantap untuk berhijrah nih Ustadz. Mungkin Ustadz punya tips yang bisa di-share sama teman-teman Ustadz. Hati ya? Hati Ustadz. Kalau hati gampang aja. Kita tinggal download 2 lagu saja cukup. Waduh, apa nih? Yang pertama lagunya Kiai Abdullah Gimnastiar, Jagalah Hati. Masya Allah. Masya Allah. Yang kedua lagunya Opik Tombuhati. Tombuhati. Itu dah, insya Allah lengkap. Masya Allah. Tips pertamanya itu saja. Bisa unduh 2 lagu. Maksudnya ini kan lagu bukan sembarang lagu. Kalau yang ngarangnya Kang Ray, X9 Ball, mungkin isinya tentang cinta buta, cinta monyet, ya kan? Tapi kalau yang ngarangnya ulama, pasti isinya Al-Quran dan Sunnah. Betul juga sih ya. Pasti isinya nasihat kebaikan. Dari judulnya saja sudah, jagalah hati, obat hati. Iya kan? Betul, betul. Jadi bagaimana caranya agar hati kita ini bisa tumbuh iman keyakinan supaya hijrah kita atau proses kita dalam mengejar derajat takwa ini bisa istiqomah. Nah, kita nggak mungkin cari caranya itu dengan inovasi, nggak mungkin. Nggak mungkin dengan inovasi? Nggak mungkin. Karena agama ini duplikasi, bukan inovasi. Kalau teknologi, inovasi. Betul. iPhone 1, 2, 3, brand nggak apa-apa nih ya. Iya, nggak apa-apa. Handphone ini. Terus kendaraan, mobil. Semuanya dia berinovasi terus. Untuk maju itu berinovasi. Betul. Tapi kalau agama, dinul Islam, dia mesti duplikasi baru bisa maju. Harus duplikasi baru bisa maju? Ya. Kalau agama inovasi, kesananya sesat. Arang. Arang. Jadi agama ini sudah sempurna. Masya Allah. Islam is perfect. There is nothing to be changed. Tidak ada yang perlu dirubah. Intinya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Keberhasilan para sahabat mendapatkan keridhaan Allah SWT karena mereka mengikut baginda Rasulullah SAW. Jadi sekarang balik lagi, bagaimana caranya kita mengolah hati kita ini supaya bisa istiqomah dalam hijrah, dalam amal agama. Ya, kita mesti lihat arahan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengarahkan para sahabatnya sehingga sampai kepada
derajat sukses, derajat taqwa radhiyallahu an wa radwan. Sementara sahabat bahkan kadang-kadang dulunya lebih jahil daripada kita. Waduh. Iya. Kalau kita kan meskipun Islam KTP ya dari lahir juga udah Islam. Tapi nakalnya juga tanggung. Ustaz. Nah, gitu kan. Kalau kita ini lahir dari keluarga Islam, kebanyakan kan. Kebanyakan lahir dari keluarga Muslim, ayah bunda Muslim. Coba kalau sahabat, dulunya penyembah berhala. Meskipun ada keyakinan kepada Allah SWT, tapi dia pun menyekutukan Allah. Ada keyakinan, ada kekuatan selain kekuatan Allah. Tapi Rasul bisa merubah itu dalam waktu yang singkat, sehingga menjadi kekasih-kekasih Allah. Menjadi wali-wali Allah. Bagaimana caranya itu? Nah, itulah yang kita tempuh. Salah satu di antaranya, yang paling pertama kali di tarbiyah oleh Rasulullah adalah tarbiyah iman. Perbaharui iman-imannya. Begitupun kita ingin istiqomah, yang menjadi landasan pertama adalah iman. Nah, jadi langkah pertama sekali adalah bagaimana caranya mentarbiyah iman kita, dan itu banyak cara. Yang pertama kali yang paling kuat untuk mentarbiyah iman adalah dakwah. Ya, saling menasihati perkara kebaikan, sebagaimana majelis-majelis yang suka kita temui gitu kan. Halaqah iman, dekat-dekat dengan para alim ulama yang bicara tentang iman. Ya, selanjutnya sebagaimana yang ada di lagu tadi, bergaul dengan orang-orang saleh. Yang satu misi, satu visi, tujuannya akhirat, gitu kan. Terus singkatnya begini, sahabat bisa sukses karena ada Rasulullah. Nah, kita tidak mungkin bisa sukses tanpa punya guru. Jadi harus punya guru, Ustaz? Wajib punya guru, wajib punya pengajian. Intinya apa? Wajib ngaji. Harus, Ustaz, ya? Wah, harus dong. Harus tuh. Sahabat aja ngaji sama Rasulullah. Terus kita pengen sukses kayak sahabat. Nah, nggak mau lah, cara kita nggak mungkin. dari YouTube aja lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Ustaz, ya? Itu YouTube boleh. Ini YouTube, media sosial, teknologi, kita pengen manfaatin, dengerin nasihat ulama, itu bagus. Tapi itu belum bagian daripada proses pendidikan agama. Karena proses pendidikan agama, kembali lagi, mesti ikut cara Nabi. Rasulullah SAW belajar berhadap-hadapan, takror bersama Jibril alaihissalam. Nah, kita pun ingin keberkahan ilmu, mesti takror berhadap-hadapan dengan seorang guru. Tapi ini, Ustaz, biasanya nih kita punya teman nih, Ustaz. Ya. Misalkan kita udah sholat nih, tapi kalau kita ngajak teman sholat atau aduh ente harus berhenti maksiat, takutnya kita dimusuhin. Ente so ini. Jadi kita takut dimusuhin sama teman kita, Ustaz. Nah, inilah kenapa kita mesti dekat-dekat ulama. Kita tanya urusan dunia dan agama. Tanya kepada mereka bagaimana caranya dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada berbagai macam cara dakwah Nabi. Bagaimana dakwah Nabi kepada orang bodoh ilmu, bodoh iman, lemah iman, lemah ilmu. Ada dakwah Nabi kepada orang yang kuat iman tapi lemah ilmu. Ada dakwah Nabi kepada orang yang lemah iman tapi kuat ilmunya. Kuat ilmu tapi lemah iman. Ada dakwah Nabi kepada orang yang kuat iman, kuat ilmu juga. Jadi beda-beda. Beda. Kayak kita sering dengar bagaimana orang Arab Badui yang kencing di masjid An-Nabawi. Dan Rasulullah tidak menegurnya. Sahabat udah mau ambil pedang, Nabi jangan katakan, jangan ambil air, biarkan dia kencing. Nabi tunggu sampai selesai, setelah selesai Nabi panggil. Kamu tahu, ini masjid, rumah Allah, tempat suci, jangankan pipis. Orang masuk saja sendalnya dibuka. Ini tempat orang bersujud kepada Allah dan sebagainya. Setelah dijelaskan, dia tahu. Oh iya. Akhirnya dia paham. Coba kalau tadi dikerasin pakai pedang. Iya kan. Terus ada satu contoh lagi, misalkan orang yang kuat iman tapi lemah ilmu. Imannya kuat tapi ilmu lemah. Seorang laki-laki memakai cincin emas. Nabi tahu ini orang imannya kuat tapi lemah ilmu. Dia tidak tahu kalau laki-laki tidak boleh pakai emas. Maka Nabi ambil tangannya,
ambil cincinnya, buang ke sungai tanpa berkata apa-apa. Dan sahabat ini bisa menerima itu. Walaupun nggak dijelasin sama. Walaupun nggak dijelasin, karena setelah itu ada sahabat yang tanya, Rasul ambil dan buang cincin kamu karena itu emas tidak boleh dipakai untuk laki-laki. Mungkin boleh bisa dipakai sama istri kamu, mungkin bisa kamu jual. Ya, kenapa nggak kamu ambil lagi? Maka sahabat ini bilang, haram bagiku mengambil apa yang telah dibuang oleh Nabi SAW. Berarti dia paham kan? Paham. Nah. Satu contoh lagi, dakwah Nabi kepada orang yang lemah iman tapi kuat ilmu. Orang imannya lemah, tapi ilmunya kuat. Dia tahu bahwa berzina itu dilarang, tapi dia lemah iman. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Izin ke Nabi. Kenapa dia minta izin kepada Nabi? Karena dia tahu zina itu tidak boleh. Maka dia ini, ya Rasulullah, izinkan aku berzina, aku tidak tahan. Maka kepada orang seperti ini, Nabi memberikan logika-logika. Ya, Nabi katakan, kamu punya istri, saya punya. Bagaimana kalau istri kamu dizinai orang lain? Bagaimana perasaan kamu? Kamu punya anak perempuan, bagaimana kalau anak perempuan kamu dizinai orang lain? Bagaimana kalau ibu kamu dizinai orang lain? Dan terus dia menolak. Ya Rasulullah, saya tidak akan terima, saya tidak terima, saya tidak terima, saya akan marah besar. Karena Nabi katakan, begitulah orang lain. Kalau anak perempuannya dizinai oleh kamu, mereka tidak akan terima. Istrinya dizinai oleh kamu, dia akan terima. Saudara perempuannya dizinai oleh kamu, mereka pun tidak akan terima. Pas semenjak itu, tidak ada perkara yang lebih dibenci oleh seorang sahabat ini kecuali zina. Masya Allah. Ya gitulah. Masya Allah. Biasa nih. Ini membuka mata kita semua, Ustaz, ya, bahwasanya memang hijrah itu berat, tapi memang harus ditempuh, Ustaz, ya. Harus ditempuh. Ditempuh dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Masya Allah. Ini kita dapat pencerahan banget dari Ustaz Ray, teman-teman sekalian. Semoga bagi teman-teman yang nonton acara ini yang banyak pertanyaan tadi bisa semakin kuat nih, Ustaz, ya. Kemauan berhijrahnya juga. Mungkin kita juga bersedia untuk jadi guru teman-teman. Wah, ya. Kita sama-sama insya Allah. Tadi kita harus punya guru ya, mungkin kita bisa sama-sama belajar. Betul, karena yang kita kejarkan kesuksesannya. Kesuksesan yang hakiki, yang sebenar-benarnya. La'allakum tattaqun. Siapa yang dia takwa kepada Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Sukses dunia yang sementara, akhirat selama-lamanya. Dan ini saya yakin yang diinginkan oleh semua orang. Jadi siapa yang ingin sukses, dia mesti hijrah. Masya Allah. Siapa yang ingin sukses, dia harus hijrah. Harus hijrah. Tanpa hijrah, tidak mungkin dia sampai kepada namanya sukses. Mungkin dia akan sampai kepada sukses, tapi sukses yang sementara. Tapi ada sukses lagi ya? Betul. Sukses itu naik, tidak pernah turun. Bahagia tidak pernah turun. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau di tengah kesuksesan menurut kita, uang banyak, fasilitas ada, tapi masih gelisah, masih marah-marah, nggak bisa nahan emosi, itu bukan sukses namanya. Sukses itu ketika dihadapkan ke dalam dihadapkan kepada api, tapi dia bisa tenang. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sukses itu ketika datang perintah Allah, dia bisa samina wa ta'na. Sukses itu ketika dilempari batu di Taif, dia bisa dengan tenang memaafkan. Itu sukses. Jadi contohnya memang jelas Rasulullah sebagai contohnya. Betul. Terima kasih nih Ustadz Ray yang sudah sharing sama kita semua, Ustadz. Ya, sama-sama. Semoga next time kita bisa ketemu lagi nih, Ustadz, ya. Sharing sama teman-teman Darut Tauhid Official nih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih Ustadz Ray sekali lagi yang sudah sharing sama kita semua. Yang biasanya kita nonton di TV nih, Ustadz, sekarang bisa ditonton di YouTube Darut Tauhid Official. Alhamdulillah. Semoga kita bertemu lagi bersama beliau. Terima kasih. Saya Wahid Iwanuddin bersama dengan Ustadz Ray Sareza. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.